Halo, perkenalkan nama saya Kevin Sebastian Winarta dengan NIM 2902 592362. Halo, perkenalkan nama saya Luis Alexander dengan NIM 29026266956. Halo, perkenalkan nama saya Marvel Timothy Tangkulun dengan NIM 29025844700. Halo, perkenalkan nama saya Jovan Aurelio dengan NIM 290267165. Perkenalkan nama saya Kivyusia Brahmana dengan NIM 2902604356. Halo, nama saya Muhammad Taufik Gabriel Suwada dengan NIM 2902687264. Limbah makanan di Indonesia masih menjadi persoalan serius akibat tingginya timbulan sampah dan lemahnya implementasi regulasi, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi, pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan edukasi publik. Usulan regulasi menekankan kewajiban kemitraan pelaku usaha dengan pengelola limbah organik berizin, penerapan kontrol dan audit, serta pengalihan limbah ke fasilitas pengomposan dan farming, guna memperkuat ekonomi sirkular. Dengan dukungan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, pengelolaan limbah makanan diharapkan menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan target SDGs ke-12. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering sisa makanan terjadi di tempat Anda bekerja dan biasanya berasal dari mana? Untuk pertanyaan pertama tentang seberapa sering, pastinya setiap hari selalu akan ada sisa makanan atau sering kita sebut juga food waste ya. Tadi yang keduanya, sorry. Yang keduanya berasal dari mana? Dari bagian mana? Oh iya. Biasanya terjadi di departemen F&B, entah itu service atau produk. Apakah ada pencatatan waste, kayak misalnya botol atau gelas yang pecah yang Anda lakukan? Oh, kalau untuk waste barang ada, terutama untuk equipment ya, kayak tadi yang masih bilang kayak barang, contohnya gelas. Kalau gelas sendiri kita di sini cukup sangat sederhana. Kalau misalkan contoh dijatuhkan dengan customer, kan pecah tuh barangnya gitu kan. Ya kita ambil simpelnya, gimana caranya nih customer nih beli gelas itu, kita malah lebih apa namanya, lebih membebaskan lah. Mau customer ganti dengan duit tunai, apa dengan cara customer membelikan gelas tersebut. Kalau kita sih lebih simpel lah tempat saya ya. Mungkin kalau kakak sebagai barista, terus di coffee shop ini tuh diberlakukan sebuah regulasi yang baru. Itu kira-kira tentang penanggulangan sampahnya deh. Tentang ada bakal diwajibin tuh sampahnya itu tuh dikasih buat bikin kompos misalnya, atau disumbangin ke orang-orang pihak-pihak lain. Apakah kira-kira coffee shop ini mau? Kemungkinannya sih enggak sih, karena balik lagi ya kayak yang sebelumnya itu untuk memperbaikan, untuk tidak menurunkan citra perusahaannya. Jadi apapun itu pasti yang udah lewat shelf life pasti akan kita buang, kita hancurkan dan kita buang. Dari hasil interview tersebut, kelompok kami membuat beberapa usulan. Yang pertama, pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi dikenakan sanksi administratif. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan tidak hanya membuat aturan, tetapi juga menegakkan konsekuensi bagi siapapun yang melanggarnya. Yang kedua, kemitraan wajib mencakup pengaturan jelas terkait volume limbah, terutama mengenai berapa volume limbah yang ditangani. Hal ini penting agar tidak ada kebingungan, manipulasi data, dan seluruh proses berjalan transparan. Yang ketiga, limbah organik dialihkan ke fasilitas berizin. Limbah tersebut dapat diolah menjadi kompos untuk kebutuhan pertanian atau dikonversi menjadi energi terbarukan melalui instalasi biogas. Dengan cara ini, limbah tidak hanya dibuang, tapi juga memberikan manfaat kembali kepada lingkungan.